Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Sari, NPM 20030303132. Saya di sini bersama rekan saya Ma'ruf Dido Syafei akan menjelaskan tentang materi kalimat efektif. Yang pertama, materi tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ma'ruf Dido Syafei. Nama saya Ma'ruf Ridho Syafei dengan NPM 20030303206. Di sini saya akan menjelaskan apakah kalimat efektif itu. Kalimat adalah susunan bahasa atau penggabungan kata yang minimal mengandung unsur subjek dan predikat. Boleh juga ditambahkan objek sesuai dengan kebutuhan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan EYD. Kalimat efektif harus menggunakan ejaan atau tanda baca yang tepat dan menggunakan kata baku. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat sederhana yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan objek, pelengkap, dan keterangan. Jika tidak ada penegasan, subjek dan predikat ada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Pastikan kalimat yang dirumuskan sesuai kaidah kebahasaan yang benar dan ringkasan agar orang yang membacanya mudah memahami gagasan yang dituangkan. Yang keempat, tidak ambigu. Sebaiknya tidak membuat kalimat yang memiliki makna ganda untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Pastikan kalimat mengandung unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Contoh, ibu membeli sayuran di pasar. Ibu adalah subjek, pembeli predikat, sayuran objek, di pasar keterangan. Yang kedua, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Dalam kalimat efektif, jangan sampai menjadikan kalimat yang ambigu. Contoh, ibu memberitahu kepada tetangga. Itu kalimat tidak efektif. Yang efektif, ibu memberitahu ke tetangganya untuk dimasak. Yang ketiga, kehematan. Maksudnya adalah kehemat dalam menggunakan kalimat, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Contoh, karena ia tidak diajak makan, dia tidak ikut makan malam bersama di rumahku. Itu kalimat tidak efektif. Dan yang efektif, karena tidak diajak, dia tidak ikut makan malam bersama di rumahku. Itu yang efektif. Terus yang keempat, kelogisan. Maksudnya adalah kalimat yang disampaikan harus mudah dipahami dan penulisnya sesuai dengan EYD. Hubungan antar kalimat harus logis atau masuk akal. Contoh, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Itu kalimat tidak efektif. Dan kalimat yang efektif, untuk menghemat waktu, kami lanjutkan acara ini. Itu adalah kalimat efektif. Yang kelima, kesatuan atau
kepaduan. Pernyataan dalam kalimat yang disampaikan tidak berpecah-pecah. Contoh, kita harus dapat mengambilkan hak demokrasi masyarakat warga negara Indonesia. Itu kalimat tidak efektif. Yang efektif, kita harus mengambilkan hak demokrasi warga negara Indonesia. Itu yang efektif. Terus yang keenam, keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat tersebut. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Itu kalimat tidak efektif. Dan yang efektif, kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Yang ketujuh, ketegasan. Ketegasan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok pada kalimat. Untuk membentuk penegasan pada suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu A. Meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contoh, rakyat mengharapkan agar DPR di negara ini tidak mengesahkan UU Cipta Kerja. Harapan rakyat ialah agar UU Cipta Kerja tidak disahkan. Penegasan itu adalah. Terus yang B, membuat urutan kata bertahap. Contoh, bukan 2 kali, sekali aku dikecewakan. Bukan sekali, 2 kali aku dikecewakan. C. Melakukan pengulangan atau repetisi. Contoh, bunga itu begitu menarik. Bunga itu sangat cantik. Dan yang C, melakukan pertentangan ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu malas tetapi rajin. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Ma'ruf Video Syafi'i. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyelesaian kesalahan dalam menggunakan kalimat efektif. Yang pertama, penggunaan dua kata yang sama artinya dalam penggunaan kalimat. Contoh, sejak dari usia 6 tahun lalu ia telah ditinggalkan ibunya. Kalimat tersebut dinilai kurang efektif. Yang efektif adalah sejak usia 6 tahun lalu ia telah ditinggalkan ibunya. Jangan menggunakan kata sejak lalu dari. Pilih salah satu saja. Yang kedua, penggunaan kata yang berlebihan. Contoh, kepada yang melanggar peraturan harus diberi sanksi. Kalimat tersebut tidak efektif. Yang efektif adalah yang melanggar peraturan harus diberi sanksi. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan imbuhan yang tidak tepat. Contoh, yang meminjam buku di perpustakaan harap dikembalikan. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah yang meminjam buku di perpustakaan harap mengembalikan. Kesalahan yang keempat, kalimat tidak selesai. Kalimat tidak selesai ini membuat kalimat menjadi rancu dan sulit dipahami oleh pembaca. Contohnya, pabrik yang besar itu yang terbakar. Kalimat itu kurang efektif, tidak efektif. Yang efektif adalah pabrik yang besar itu terbakar. Yang kelima, penggunaan kata dan struktur ejaan yang tidak baku. Contoh, Vera pergi membeli obat ke apotik. Tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ejaannya tidak baku, tidak sesuai EYD. Penggunaan ejaan tidak baku. Apotik
secara penulisan apotik tidak baku. Yang baku adalah apotek. Selanjutnya, yang benar adalah Vera membeli obat ke apotek. Itulah yang benar dan efektif. Dan yang keenam, penggunaan kata tidak tepat di mana dan yang mana. Jadi, penempatan kata di mana dan yang mana itu tidak tepat. Jadi, membuat kalimat tidak efektif. Contoh, rumah sakit di mana orang-orang mencari kesembuhan harus selalu bersih. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah rumah sakit tempat orang-orang mencari kesembuhan harus selalu bersih. Di situ tidak perlu menggunakan kata di mana dan yang mana. Jadi penggunaan kata di mana dan yang mana itu harus diperhatikan dalam penempatannya agar kalimat menjadi efektif dan tidak rancu. Jadi mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yang ketujuh, pemilihan kata yang tidak tepat. Contohnya, bukunya ada di saya. Bukunya ada di saya. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah bukunya ada pada saya. Yang kedelapan adalah pengulangan kata yang tidak perlu. Kata yang tidak perlu diulang karena itu menyulitkan pembaca untuk memahami apa yang diungkapkan dan apa yang ada pada kalimat tersebut. Contohnya, dalam setahun ia berhasil menerbitkan 3 judul setahun. Itu terlalu berlebihan dalam pengulangan kata. Yang benar adalah dalam setahun ia berhasil menerbitkan 3 judul buku. Atau 3 judul buku diterbitkan ia dalam setahun. Itu yang efektif. Yang selanjutnya adalah yang kesembilan, kalimat ambigu yang menimbulkan makna ganda. Apa sih kalimat ambigu? Kalimat ambigu adalah kalimat yang memiliki makna sama, ganda, menjadi pembaca sulit memahaminya. Contoh, mayat itu diloncati kucing hidup. Di situ menimbulkan makna ganda atau ambigu. Makna yang pertama, mayat itu diloncati oleh kucing hidup, atau makna kedua, mayat itu diloncati oleh kucing kemudian hidup. Disitulah menimbulkan makna ambigu. Jadi ketika kita membuat kalimat, jangan sampai terdapat kalimat ambigu yang membingungkan pembaca. Sekian dari penjelasan dan pemahaman saya. Saya bersama rekan saya berharap semoga video yang kami presentasikan ini bermanfaat, dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letting loose, is that your